Ini yang jual tanah garapan ini bisa dipidana loh. Drama bongkar bangunan belum selesai, Deddy Mulyadi ternyata dikibulin. Cerita Kang Deddy kali ini bener-bener plot twist banget. Kalian masih ingat sama si bapak ini yang minta ganti rugi ke Kang Deddy karena bengkelnya digusur. Terus saudaranya yang cemberut pas disuruh pindah padahal dikasih uang juga. Nah, mereka ini ternyata mafia tanah sesungguhnya. Gila cuy, coba lu bayangin, Enci ini rela bayarin 100 juta lebih dari kedua orang tadi buat bantuin mereka nyari rumah biar gak tinggal di bantaran sungai. Tapi nyatanya mereka malah caplok tanah PJT yang lain dan minta ganti rugi pula ke Kang Deddy. Terima saudara Syukur Mulyono 120 juta tahun 2012. Lama. Oper alih garapan di sininya. Pengairan milik Perum Jasa Tirsa seluas 150 meter persegi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Trujate, Kabupaten Kerawang. Loh, juta buat ini bisa dipidana loh orang, Cik. Ini yang jual tanah garapan ini bisa dipidana loh. Pak Gubernur, ini orang Batak ini kan setelah saya bayar. Nih ntar deh. Orang ini yang punya tambal bukan? Iya, betul. Dia saya udah bayarin. Waktu itu tujuan saya bantu dia biar dia beli tanah, beli rumah. Karena dia kasihan nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Oke, dia ini yang istrinya yang terima duit dari saya dong. itu saya. Dia kan aku nggak punya rumah, aku sengsara, aku susah, ya kan? Lalu Nah setelah itu adiknya minta lagi duit ke saya. Nah, saya lihat itu. Dua orang itu. Iya. Sama Enci orang ini dikasih 120 juta biar punya tanah baru, biar beli rumah. Nah ini kaflingnya nih. Tapi akhirnya nggak beli rumah juga. Iya. Tinggalnya malah di depan. Betul, dia pindah ke depan. Artinya ini uang pengusir. Kan di sini oper alih garapan, ya kan? Oper alih garapan. Jadi Enci menjadi penggarap baru dari tanah PJT itu. Mau banget. Dia ada rumah. Ini satu titik loh. Ini kalau disatuin seluruh tanah PJT digini-giniin banyak banget di Bekasi, di mana-mana, di Subang, di Kerawang. Ini ratusan miliar loh. Oke guys, ini penampakan bangunan mantan Jaksa Agung sudah dibongkar. Nah ini eskapatornya. Mungkin kalian udah lihat di YouTube saya maupun YouTube-nya Pak Kades Jujun maupun YouTube-nya Pak Gubernur Deddy Mulyadi. Nah kemarin beliau maki-maki di situ ya. Nah sekarang nasibnya dibongkar guys. Enggak ya? Enggak ada masalah. Kalau kita normalisasi kembali. Nggak jadi masalah. Enggak ada masalah Pak Lurah. Enggak ada masalah katanya normalisasi. Iya, kan perlu dibongkar Pak bangunannya. Ya, 5 tahun harus bayar. Kata siapa boleh dibangun, Pak? Ya, waktu itu kan ada direksi, Pak. Direksinya Pak Rasiman sama Pak Priyo. Oh, bukan direksi. Ya, saya Suratnya Bapak. Ada nggak surat perjanjiannya? Nah, Perlihatkan. surat perjanjian nggak ada, tapi itu ngutusi bikin surat. Nggak ada surat perjanjiannya sewa menyewa Bapak dengan pihak PJT berapa tahun sewa menyewanya? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya, susah Pak. Pegangan kita kan surat menyurat. Ya, gitu kan. Saya juga ngerti dulu, gitu kan. Dulu saya masih dinas. Saya nggak ikut aturan. Oke, gitu kan. Pak, gimana nih kalau saya ini? Ya nggak apa-apa, tapi bayar tiap tahun pajaknya. Boleh. Nah, gitu. Bapak bayarnya ke rekening siapa? Langsung penagih sih. Walah. 2.700.000 Pak. Per tahun. Per tahun ya. 2 juta. Tapi surat menyuratnya nggak ada. Perjanjian kerjasamanya nggak ada. Pengairan. Ada. Saya simpen malah. Iya, sekarang gini, kan kita mau normalisasi sungai, Pak. Ya. Semua kan yang barusan yang showroom, terus yang punya Sinci siapa? Si Buli Caplina. Bahkan dia sudah ngeluarin uang hampir 900 juta bebasin lahan. Tapi tetap dia memberikan untuk segera dinormalisasi. Biar Kerawang tidak banjir. Tidak menghambat. Enggak ya? Kenapa? Haji Manaf ingin kopdar sama Kang Deddy. Haji Manaf akhirnya menyampaikan permintaan. Udah, kita kebanggaan warga Jabar. Naik bintang 1. Komandan Korps Marinir asal Majalengka. Selamat menjalankan tugas, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa bantu sungai-sungai di Jabar agar bersih. Selamat. Ada pesan buat anak muda Jabar. Siap, Pengadaan terima kasih. Saya selaku anak Jawa Barat asli
Alhamdulillah bersyukur hari ini sudah dinaikkan pangkatnya oleh Bapak Presiden menjadi Letnan Jenderal dan bertekad membantu bagaimana Indonesia makin maju, khususnya Jawa Barat membantu Kang Kaden, sungainya bersih, rapi, termasuk jalan-jalan dan lain-lain. Anak-anaknya disiplin. Nah, termasuk anak-anaknya disiplin. Pokoknya kita siap mengabdi di kampung halaman. Nih Pak Kapolda punya maklumat sekarang untuk tidak boleh lagi ada geng motor di Jabar. Betul, kita sudah keluarkan 2 maklumat, tidak ada geng motor dan tidak ada premanisme di Jawa Barat. Masalah aki-aki mafia tanah di Karawang akhirnya tidak bisa nanaon deui tah si aki-aki teh. Yo lahanna geus dibongkaran ku Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi. Jeung Bapak Aing ge atau Kang Deddy Mulyadi geus nyiapkeun 20 pengacara yang ngusut tuntas kasus ieu ye. Pengacara ge geus siapkeun yang ngalaporkeun si aki-aki eta da atum nih asa kangeunahan geus 15 tahun make tanah pamarentah hayu ku pamarentah dek dipake da nyebabkeun banjir ta bangunan-bangunanana. Teu narima seolah-olah manehna teh nu boga tanahna merasa tersakiti, terjolimi. Anas we nyandang gelar haji. Kelakuan ya Allah. Mudah-mudahan mata si aki-aki eta cing bener we di penjara anjing cenah ngerasakeun pensiun di jero bui. Kemudian ieu video terakhir jeung ngabahas si aki-aki eta lieur anjing aki-aki wae eta. Keur manggeus salengkah di nepi ka kuburan Oke, nungguan lurah ngejelaskan anak. Orang mantu bisa ngejelaskan. Ambil orang, kalau nggak ada orang pengairan yang PJT tidak boleh sama saya mah. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Bukan. Emang saya takut itu. Kenapa tuh Pak? Kalau ini nggak diselesaikan dengan pengairan, saya bayar. Oh bayar. Datangkan pengairan bayar. Sama pengairan Pak ya? Bayar pengairan. Beli semua. Beli. Mau sewa apa nggak bayar itu Pak? Saya tiap tahun bayar. Ini saya beli 2 juta di dulu masih tanah ke direksi. Direksi langsung bayar. Direksi PJT. Iya. Makanya saya sampai diundang loh ke olah harapan satu Curug. Oh, ke Curug itu? Iya. Oke, saya bikin surat, nggak apa-apa. Itu. Makanya suratnya ada. Setiap pembayaran ganti surat. Tiap yang ada pasti ada suratnya Pak ya? Ya, soalnya setelah ini 2 tahun ini belum ditagih ini. Saya udah nunggu sebenarnya Pak. Belum ditagih sama PJT ya Pak? Pak boleh izin ya Pak? Tanya-tanya boleh? Boleh izin tanya-tanya? Apa? Nanya-nanya boleh? Tentang sewanya gitu. Ya, setiap tahun saya bayar. Oh berarti setiap tahun bayar Pak? Bayar. Oh, sama ke PJT? Iya, pengairan kan lagi. Oh pangeran lagi bayar? Iya, datang. Oh, setiap bulan. Nominalnya berapa Pak? Maaf kalau Saya bayar 2.700.000 untuk satu rumah? satu. Ini kan udah dari sini ke sini. Oh, Saya sesuai dengan sektor masing-masing sih. Yang tanah yang dipakai. Makanya dulu saya waktu belum dibangun, saya nggak berani. Sebelum ada pengarahan atau instruksi dari pengairan. Boleh nggak? Boleh Pak. Tapi bayar tiap tahun pajaknya. ya. Nah, begitu mau bangun, ini diaku sama orang direksi. Namanya Rasiman, tinggalnya di Cikarang kalau salah. Nah, akhirnya terus berapa harus bayar saya? Kok selama sekian tahun saya ngeratain ini nggak ada yang ngaku kok. Emang saya nggak ngaku ini tanah pengairan, nggak ngaku tanah saya dong. Boleh nggak saya bangun? Itu loh. Nggak boleh, akhirnya ini minta dibayarin ini 2 juta. Ini saya bayarin. Oh tanahnya minta dibayarin? Iya, ya bayarlah. Kalau untuk minta ganti apa? Tanah lah ya? Ya. Udah nggak apa-apa. Nah, saya ikutin aturan kok. Oh iya Bapak ikutin aturan yang mereka bikin Pak? Iya, dia boleh dibangun tapi kan sesuai aturan. Ya udah. Nah ini udah nggak. Pelaksanaan penertiban dimulai setelah tim gabungan dari PJT pemerintah daerah yang kali ini benar-benar akan mendukung aparat keamanan menindaklanjut laporan mengenai pemanfaatan lahan irigasi secara tidak sah. Haji Manaf bersama beberapa pengikut menolak pembongkaran bangunan yang berdiri di area tersebut dan mengklaim bahwa tanah itu telah ia kuasai secara turun-temurun. Dan memang saat ini terkait masalah yang sedang viral yaitu Haji Manaf, ternyata aki-aki ini adalah seorang mafia tanah guys.
Dan banyak sekali beberapa video yang sedang beredar terkait masalah Haji Manap ini yang mengaku-ngaku kalau dirinya adalah seorang penyewa. Namun setelah ditelusuri bahwasanya aki-aki ini adalah orang yang sudah menyewakan. Dan ternyata tanah tersebut adalah tanah milik negara, hingga pada akhirnya Kang Deddy Mulyadi kali ini akan segera mengusut tuntas tentang terkait masalah tanah negara yang bisa saja kalau Kang Deddy ini mempidanakan. Bilang tanah Anda aman kalau belum tahu cara kerja mafia tanah. Banyak korban kehilangan hak karena tidak sadar mereka sedang diincar. Dan seringkali semuanya dimulai dari satu dokumen. Berikut 4 modus umum mafia tanah di Indonesia yang sering terjadi dan merugikan banyak orang. 1. Pemalsuan dokumen. Mereka membuat sertifikat palsu, surat jual beli palsu, bahkan akta waris fiktif. Tujuannya untuk mengklaim tanah orang lain seolah-olah milik mereka. 2. Penipuan jual beli. Tanah dijual murah di bawah harga pasar, terlihat terlalu menarik untuk dilewatkan. Tapi ternyata itu tanah sengketa atau bukan milik penjual. 3. Penguasaan tanah ilegal. Mereka menduduki fisik tanah tanpa dokumen sah, kadang menggunakan ancaman, tekanan, atau bahkan kekerasan terhadap pemilik yang sah. 4. Penggunaan identitas fiktif. Transaksi atas nama orang yang tidak pernah ada. Nama fiktif, KTP palsu. Mafia tanah sangat bergantung pada kelemahan sistem dan kelengahan pemilik tanah. Maka dari itu penting untuk simpan dokumen asli baik-baik. Rutin cek status tanah ke BPN. Jika ada kejanggalan, verifikasi dokumen dan tanda tangan secara ilmiah. Karena mafia tanah bisa sangat meyakinkan, tapi jejak pemalsuannya bisa diungkap. Semoga bermanfaat. Mau cek apakah Bukan pada pemilik. Jadi itu Pak. Rumah makan Panisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa nyewa tanahnya? Haji Manap yang kemarin itu, yang kemarin marah dengan saya. Oke. Bapak nyewa ke Pak Haji Manap berapa? Nyewa itu 75 juta Pak. Wih. 75 juta per tahun. Bapak sudah bayar berapa tahun? Sudah 5 tahun Pak. Sekaligus. Oh, udah lunas. Jadi Bapak kontraknya berakhir tahun berapa? Tahun 2026. Woi, jadi Bapak sewa tanah itu 75 juta per tahun kali 5 tahun. Belum yang sebelahnya lagi tokonya mewah saya lihat. Iya. Kalau itu 375 juta, 325 juta lagi, si Bapak yang marah kemarin sama saya dapat sewaan tanah PJT itu dapat ya Allah 650 juta. Belum sebelah. Wah, dapat 900 juta ini. Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Yang kemarin marah sama saya. Berapa sewanya? 90 juta per? Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, bisa nanti April. April. Ke Bapak yang kemarin marah itu. Ya, 90 juta ya? Setahun. Ini Bapak juga bosnya sewa juga? Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi Bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Manap yang marah kemarin itu. Sudah ada. Berarti ini sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. Wih, 2010. Ya, 15 tahun. Ini berarti dengan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun kalau kali rata-rata setahun 300 juta kali 15 sudah 10 kali 300 3 miliar tambah 5 kali 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Dari orang yang marah kemarin ke saya aja itu bisa dapat dalam 15 tahun 5 miliar. Nah, itu kan ini kan tanah negara gitu. Bayangin Pak, orang bisa dengan dirut aja gajinya masih gede yang kemarin marah-marah itu. Ya, Dedi Pak. Iya, alhamdulillah. Ini saya mau ini Pak, mau Bapak rumah makannya itu, rumah makan apa namanya? Panisan Pak. Rumah makan Panisan. Rumah makan Panisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa nyewa tanahnya? Sewanya ke Pak Haji Manap. Haji Manap yang kemarin itu, yang kemarin marah dengan saya. Oke. Iya. Ini negara Pak.
Saya juga yang menjalankan tugas negara. Iya. Saya juga negara. Saya harus dilindungi oleh negara. Saya juga melindungi Saya rakyat. warga negara. Mana? Lindungi rakyat dari banjir. Nah, saya nggak Banjir. Ya, Saya masih pakai celana pendek. nggak apa-apa, Pak. Ya sudah, Pak. Yang penting Pak mohon maaf ya, karena kita ingin menormalisasi sungai, ya artinya gini aja, orang jualan mangga apapun mangga, tapi fungsi-fungsi sungai harus berjalan, ya. Yang salah bukan Bapak, Pak. Yang salah itu yang nyewain ke Bapak, mahal banget. Ya, terima kasih, Pak. Bapak yang punya ini? Ya, ya Pak, gimana Pak? Bapak sewa juga? Sewa Pak. Berapa Bapak sewa? 9. Bapak tahu? Waduh. Ya kita suratnya juga ada. Suratnya dari siapa? Dari Pak Mana? Pak Haji Manaf. Suratnya dengan Bapak ada suratnya? Saya ada Pak. Ada suratnya sekarang? Ada. Nanti serahin ke saya ya. Oke, jadi Pak Haji Manaf itu yang kemarin marah sama saya? Ya, betul. Bapak nggak salah loh, Pak. Dan nanti, mas saya Pak, nanti biar jelas. Ini saya kemarin didamprat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah, ternyata ini bapak yang tampan, yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyet. Apa? Ratu Penyet. Ratu Penyet. Nah, Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Pak Haji Mana? Yang kemarin marah sama saya. Oh, Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? 1 tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. April ke bapak yang kemarin marah itu. Ya, Pak Haji Mana? 90 juta ya? 90 juta. Setahun. Ini bapak juga bosnya sewa juga. Iya. Berapa sewanya? Kali 5 tahun. 75 juta kali 5 tahun. Luar biasa. Gak usah kerja, Pak. Gak usah kerja, gak usah mikul, gak usah kuli bangunan, cukup nyewain tanah PJT, hidup kita sejahtera. Jadi bapak bayarnya bukan ke PJT, bayarnya ke Pak Haji Mana yang marah kemarin itu. Jadi sudah sewa 5 tahun, 5 tahun kali 75 juta, 325 juta. Bapak 90 per tahun. Enak bener ya hidup ini ya, nggak usah kerja. Gadis kadang berapa juta? 4 juta. Jadi hidup ini nggak usah capek-capek di negara ini, cukup sewain tanah PJT, dapat duit ratusan juta dalam setiap tahun. Berarti bisa kegaji sebulan ya rata-rata 70 juta sampai 80 juta. Enak ya hidup ini. Bisa kawin deh. Oh ini sebelah lagi ruko ya, 1 miliar setahun dapat ya. Alhamdulillah ya. Oh, Bapak tidak tahu bahwa ini tanah PJT? Nggak tahu Pak, karena awal kan depan itu cuma ditulis di kontrakan, jadi kita hubungin aja. Dan bangunan ini kan dari 2017 sudah ada bekas Indomaret, jadi kita kan. Berarti si Bapak itu pertama dapat sewa dari Indomaret dulu. Bebek pernah, suku segar pernah. Enak lah si Bapak ini cukup gini aja, udah punya gaji ratusan juta loh Pak. Nggak pikiran malah kalau tanah PJT apa segala. Oh, yang Bapak tahu bahwa itu tanah punya dia gitu ya? Iya betul. Saya nggak ditunjukin sertifikatnya ya. Ya kita juga nggak nanya. Ini sudah berapa tahun nih bangunan-bangunan yang dibangun dulu asalnya Indomaret? Yang saya tahu Indomaret itu 2011 sudah ada. Sudah ada. Berarti ini sewa menyewa ini sudah berlangsung puluhan tahun. Mulai dibangunnya 2010 kan? 2010. Iya, dibangun 15 tahun. Ini berarti dengan sekarang sudah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun kalau kali rata-rata setahun 300 juta kali 15 sudah hitunglah 10 kali 300 3 miliar tambah 5 kali 4,5 miliar. Negara berhak untuk menuntut. Kini KDM sempat mengusut tuntas tentang adanya kejadian yang sempat tidak terima
termasuk aki-aki kemarin yang benar-benar merasa tidak terima adanya pemerataan lahan sungai yang kali ini pemerintah Jawa Barat beserta gubernurnya akan meratakan semua bangunan-bangunan yang ada di lahan tersebut. Dan usut punya usut terkait masalah mantan jaksa yang sempat menyelesaikan kasus dari mantan Presiden B.J. Habibie yang ternyata dia adalah sosok Haji Manap, guys. Sebelumnya ia sempat merasa tidak terima dengan adanya pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait masalah dari tanah PJT ini, guys. Dan akhirnya di sini kita semua akan lebih tahu, dan saat ini juga Kang Deddy Mulyadi sempat mengumpulkan para penyewa karena ia tidak mau kalau sampai ia juga salah paham dan salah tindak. Hingga pada akhirnya ada beberapa bos yang sempat dikumpulkan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan di situ mereka juga sempat berkata kalau mereka ini sempat menyewa lahan tersebut dengan kisaran sampai 90 juta per tahun, 75 juta per tahun. Dan ternyata tanah PJT yang sempat diakui oleh Haji Manap tersebut kurang lebihnya sudah dikelola selama 15 tahun. Jadi sekarang mungkin netizen pun mempertanyakan kemana kinerjanya dari mantan gubernur sebelumnya, yaitu Pak Ridwan Kamil, terkait masalah ini. Hingga kasus ini pun baru saja terbongkar oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan kali ini memang banyak sekali beberapa netizen yang benar-benar geram terhadap perlakuan bapak-bapak yang mengaku-ngaku dan berakting kalau dirinya adalah seakan-akan penyewa, namun ternyata ia adalah orang yang memiliki ataupun mengaku-ngaku memiliki tanah negara. Ini adalah tanah dirinya yang sehingganya ia pun menghasilkan berpuluh-puluh miliar, berpuluh-puluh juta terkait masalah tanah PJT yang kali ini diakui oleh Haji Manap, guys. Dan menurut keterangan dari lapangan, penolakan itu menyebabkan adu argumen antara pihak Haji Manap dan juga Kang Deddy Mulyadi, yang memang sebelumnya kita sudah mengetahui adanya argumen di antara Haji Manap dan juga Kang Deddy Mulyadi yang sempat hadir dan memastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan. Hasil pemeriksaan tersebut, aparat penegak hukum resmi membuka proses pidana terhadap Haji Manap. Beberapa dugaan pelanggaran yang disoroti meliputi penguasaan aset negara tanpa izin, pelanggaran aturan pemanfaatan daerah irigasi, kemungkinan pemalsuan administrasi pertanahan. Pejabat PJT menyampaikan bahwa tindakan tegas ini dilakukan untuk menjaga fungsi irigasi dan mencegah kerusakan infrastruktur pengairan yang vital bagi masyarakat Karawang itu sendiri. Dalam pernyataan resmi, KDM menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah harus mengutamakan aturan negara. Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh klaim sepihak. Warga sekitar menyatakan bahwa dukungan langkah penertiban tersebut menurut mereka kejelasan status lahan dapat mencegah konflik berkepanjangan dan memastikan jalur pengairan tetap berfungsi optimal. Dan proses pemeriksaan terhadap Haji Manap masih berlangsung, akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi serta audit dokumen. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga integrasi aset negara dan memastikan semua kegiatan di wilayah pengairan mematuhi ketentuan hukum. Dan untung kita semua, ini semua menjadi pembelajaran yang seharusnya bapak-bapak ini yang sudah tua, yang seharusnya ia bersujud dan berbanyaklah ibadah di masjid, namun entah kenapa mungkin itu tadi yang dinamakan dengan serakah, yang pada akhirnya ia tidak mau uang makannya sehari-hari itu ditutup sudah oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan ini pembelajaran bagi kita semua, guys. Oke, guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.